Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebagian orang yang mendiskusikan apakah iblis itu malaikat ataukah jin. Mereka yang mengatakan bahwa iblis itu malaikat beralasan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, kemudian di situ iblis tidak mau untuk bersujud, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bentuk pengecualian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, mereka pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Seluruh malaikat semuanya bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Lalu mereka beralasan seperti ini. Pada asalnya ketika ada kata kecuali, berarti antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan sejenis. Misalnya, semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi adalah siswa, karena dia dikecualikan dari kalimat semua siswa yang hadir. Maka berdasarkan hal ini, iblis dikatakan sebagai bagian dari malaikat. Namun pendapat ini kurang tepat, karena bertentangan dengan dohir dari nas Al-Quran di beberapa tempat. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa Allah menciptakan jin dari api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rahman, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Dan Allah menciptakan al-janna, Allah menciptakan jin mim marijin min nar, dari jilatan api. Yang dimaksud dengan marijin min nar di sebagian tafsir mengatakan lidah api. Lidah api maksudnya adalah bagian ujung dari api. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan sebelum manusia min naris samum, dari api. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat 27. Baik, kita catat bagian ini bahwa Allah menegaskan jin diciptakan dari api. Nah, ketika iblis itu ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud? Qala, maka iblis memberikan jawaban, qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Alasan iblis apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga dari sini sangat tegas menunjukkan bahwasanya iblis diciptakan dari api dan itu sejenis dengan asal penciptaan jin. Sementara malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khuliqat al-malaikatu min nur, dan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Selanjutnya, di ayat yang lain di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ketika iblis itu tidak mau sujud, Allah katakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu berasal dari golongan jin dan dia fasik, dia durhaka dari perintah Allah. Baik, sehingga semua nas-nas ini menunjukkan bahwasanya iblis itu bukan malaikat tapi dia jin. Selanjutnya, bagaimana penjelasan untuk kalimat tadi, semua malaikat sujud kecuali iblis? Kalimat pengecualian yang disebut dengan kalimat istisna yang dijelaskan oleh para ulama itu ada dua. Yang pertama ada istisna muttasil dan yang kedua ada istisna munfasil. Istisna muttasil adalah kalimat pengecualian ketika antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan itu sejenis. Contohnya tadi, semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti posisi Budi dalam hal ini adalah siswa, karena dia dikecualikan dalam kalimat semua siswa hadir kecuali Budi. Nah, model seperti ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istisna muttasil. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu." Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian illa alladzina amanu, kecuali yang beriman. Yang beriman di sini adalah manusia yang beriman. Sehingga illa di sini yang dikecualikan sejenis dengan yang pertama. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan istisna munfasil. Istisna munfasil adalah bentuk pengecualian di mana antara yang terkecualikan dengan yang dikecualikan itu beda jenis. Contohnya,
dalam kalimat terkait sujudnya malaikat dan pengecualian untuk iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, di sini iblis tidak sejenis dengan malaikat, maka disebutlah istitsna munfasil. Nah, untuk istisna munfasil atau pengecualian yang tidak sejenis ini, terjemah yang lebih tepat, kata illa di situ diterjemahkan dengan walakin. Kata illa di situ diterjemahkan dengan walakin. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa seluruh malaikat sujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Seluruh malaikat sujud akan tetapi iblis. Sehingga illa iblis dikecualikan di situ kita terjemahkan dengan kalimat akan tetapi iblis tidak mau sujud. Sehingga kita sesuaikan terjemahannya sesuai dengan kondisi jenis istisnanya atau kalimat pengecualiannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.